Sering aku berpikir bahwa Allah adalah ruang di mana bumi dan seluruh isinya juga benda-benda langit itu berada. Hal itu karena saya melihat dari asma-asma Allah. Pertama adalah Al-Wasi', yang artinya yang maha luas. Menurut saya luas, yang paling luas adalah sesuatu yang tak terhingga. Juga Al-Kabir, yang maha besar. Artinya yang paling besar, sesuatu yang paling besar adalah sesuatu yang tak terhingga. Berikutnya adalah asma Allah Al-Muhit. Al-Muhit menurut pemahaman saya secara makna mudahnya adalah yang meliputi. Ya, karena kenapa Al-Muhit adalah ruang? Ya, karena segala sesuatu ini berada di dalam ruang dan diliputi oleh ruang. Bahkan setiap benda ya secara fisika kan merupakan susunan dari sel-sel, yang mana sel terkecilnya disebut atom. Kemudian atom itu terdiri dari elektron dan apa itu pokoknya ya. Yang itu katanya unsur materinya hanya 1%, dari 90%-nya adalah ruang ya, yang artinya bisa dikatakan ya penghubung ya. Artinya berarti sel-sel kita itu diliputi oleh Allah Al-Muhit itu. Jadi dari Al-Muhit, Al-Wasi' ini saya menyimpulkan bahwa Allah adalah ruang yang tak terhingga. Dan kalau kita melihat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan tentunya sesuatu benda bisa tidak diserupai apapun itu kalau benda itu hanya satu. Dan yang terhampar di depan mata kita hanya ada benda satu yang tak terhingga. Paling tidak sampai sekarang belum ada satupun ilmuwan atau apapun yang tahu batasnya ya, yang mengetahui batas ruang atau alam semesta ini, yang dianggap alam semesta, yang menurut saya bukan alam semesta ya. Alam semesta adalah yang selain ruang ya. Jadi kalau saya melihat Allah itu bagaikan monitor ya, monitor yang sekaligus di situ ada sistem. Jadi monitor, makanya kalau di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan bahwa masih Allah atau selain Allah itu adalah adamun mahdun, tidak ada secara murni tidak ada. Jadi selain Allah itu murni tidak ada. Dan itu bisa saya bayangkan ketika ruang ini adalah Allah. Jadi misalkan katakanlah seperti monitor ya, monitor tetapi bukan monitor yang ada motherboardnya tersendiri dan ada inputnya sendiri, tidak. Ini monitor di sini adalah monitor yang multifungsi, artinya lengkap ya. Jadi ya hanya ada monitor itu saja. Jadi dikatakan maka apa yang terpancar di monitor itu sejujurnya kan tidak ada. Seperti kita melihat monitor televisi ya,
itu sesungguhnya yang tergambarkan dari monitor itu kan tidak ada, maksudnya tidak ada di situ ya, untuk televisi itu tidak ada di situ, ada tapi di tempat lain kan. Sedangkan yang di situ yang ada ya hanya monitor saja. Jadi selain monitor itu berarti gambar yang ada di televisi itu keberadaannya hanya karena ada power atau ya kalau di dalam hikam kan dikatakan bahwa masillallah itu bisa ada karena ada nurul wujud dari Allah ya. Seperti juga apa yang ada di dalam televisi itu dianggap ada ketika ada power atau ada nur ya, ada cahaya kehidupan. Jadi ketika TV hidup, sinyalnya ada, maka dia tampak ya. Sedangkan kalau di alam ini ketika Allah tidak menghendaki, maka dia tiada ya. Bisa dikatakan semuanya sebenarnya kan nisbi ya. Bumi ini terlihat begitu besar, bahkan diri kita terlihat besar. Tetapi ketika kita menjauh dari bumi ini sekian miliar kilometer, tentunya bumi ini menjadi tiada. Tetapi yang menyeliputi bumi akan tetap ada ya, keberadaannya akan tetap terlihat ya. Yang akan terlihat adalah yang di sekitarnya ya. Jadi Allah adalah background segala sesuatu. Jadi dengan pembayangan ini tentunya kita akan mudah mengatakan, mencerna apa-apa yang dikatakan oleh para sufi itu ya. Bahwa kita adalah adamun mahdun. Bahkan kita juga bisa membayangkan tentang apa itu wahdatul wujud. Karena sesungguhnya misalkan kita katakanlah ya, monitor saya kecilkan lagi ke papan tulis ya. Papan tulis misalkan berwarna hitam. Ketika kita menggambarkan sesuatu di situ, itu tentunya sebenarnya yang ada ya cuma papan tulis. Sedangkan tulisan kita yang ada di situ itu sesungguhnya kan tidak ada. Itu hanya nisbi ya. Karena ada perkara yang lain, maka kita justru yang kita lihat adalah apa yang tertulis di papan tulis. Papan tulisnya kita tidak anggap karena ia adalah background. Juga seperti ini, sesungguhnya yang ada hanya ruang ini, sedangkan isinya itu hanya pancaran saja yang dilihatkan. Maka ada yang mengatakan makhluk adalah tajallinya Allah. Ketika Allah ingin tampak ya dengan menampakkan itu, menampakkan yang selain dia. Karena ketika hanya dia yang ada, ini ada akan makanya ada kesalahan. Kalau di Hindu atau Buddha itu ya, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kalau saya menerjemahkan itu, yang kita anggap kosong artinya adalah ruangnya itu, ruang tanpa bumi dan langit dan segala isinya ini kan kosong. Jadi yang kita anggap kosong itulah sesungguhnya wujud sejati. Dia yang tak terhingga. Sedangkan yang kita anggap ada, bumi ini atau kita sendiri itu sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya dia hanyalah sesuatu yang diadakan oleh Sang Maha Ada ini. Ya, walaupun nanti terkadang dianggap ketidakberadaan, justru dia adalah ada, dia yang maha hidup. Jadi yang ruang yang tak terhingga. Jadi dia adalah yang tak terhingga. Ya memang kadang kalau kita sebutkan ruang nanti akan salah. Kaprah akan menjadi kosong. Kosong akan bisa kita persepsikan bahwa ketiadaan menciptakan keberadaan. Ya kekeliruannya hanya pendefinisian. Jadi ruang itu bukannya tiada, tapi dia adalah wujud sejati al-awwal. Kita membayangkan al-awwal kan mudah sekali. Menurut Kapitayan Jawa juga ada istilah suwung hamengku isi, dan menurut saya itu sama dengan kosong adalah isi, isi adalah kosong tadi ya. Karena menurut saya semua agama itu aslinya dari Allah, dibawa oleh para nabi, dan semuanya mengajarkan tauhid.